Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pada hari ini. Saya dari nama sebagai moderator. Saya akan mengundang narasumber yang berasal dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mari kita sambut Mbak Hanifatul Asma. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Kita bincang-bincang. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, nah jadi topik podcast kali ini kita akan membahas sebuah hal yang dekat dengan kita, yaitu jangan menyerah dalam hidup. Nah, jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Nah, kita sampai di titik terendah sehingga kita tidak mampu melakukannya. Maka dari itu, dari masalah itulah kita ini bisa melakukan kita itu buat latih, kita bisa belajar dari kegagalan. Nah, baik, langsung saja kita menanyakan kepada Hanifatul terkait topik. Untuk pertanyaannya, apa sih arti dari jangan menyerah dalam hidup? Baik, untuk saya, perkenalan saya Hanifatul Asma dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Gadjah Mada. Baik, apa arti jangan menyerah bagi saya itu bukan hanya tentang bertahan ya Kak Zaki. Ini tuh tentang kita bagaimana memanage manajemen hidup kita, bukan hanya dari waktu tapi juga dari positive thinking juga. Kan kalau jangan menyerah itu kan sebagian orang tuh menyerah dalam artian dia berhenti. Nah, padahal kalau yang namanya jangan menyerah itu kita boleh istirahat. Yang penting jangan berhenti. Karena apa? Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita akan mengalami penyesalan yang berujung dari awal sampai akhir itu. Kalau yang namanya jangan menyerah itu kan lelah boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Karena apa? Berhenti dalam penyerahan itu lebih sulit daripada berhenti tapi kita lanjut lagi gitu. Begitu ya, pasti sudah orang yang mengalami lumayan. Baik. Nah, dari situ kita bahwa kita jangan menyerah satu hal yang pertama, kita harus berjuang untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Iya. Baik selanjutnya, apakah Kak Hanifatul pernah berada di titik terendah sehingga Kak Hanifatul itu mempunyai rasa menyerah? Kalau suatu pengalaman hidup yang membuat saya ingin menyerah itu pasti ada ya. Semua manusia itu pasti pernah yang namanya menyerah. Akan tetapi saya tuh dulu ya, sebelum masuk ke sini itu saya benar-benar down banget karena dulu tuh gimana ya, dari awal ikut SNMPTN itu nggak keterima, terus coba gimana itu pertamanya takut banget. Karena apa? Kita tuh pertama takut mengecewakan orang tua. Kita manajernya kalau pikiran kita tuh aduh belum coba aja udah takut. Nah, kalau aku pertamanya kayak gitu, belum coba aja udah takut, tapi karena ada dukungan dari orang tua juga, ada dukungan dari teman-teman, makanya saya berani untuk tetap lanjut begitu. Nah, dari sini kita mengerti bahwa menyerah itu bukan hal yang mudah untuk dilewati ya, tapi dengan adanya berbagai dorongan dari orang-orang sekitar itu mempermudah kita bagaimana caranya tidak menyerah begitu. Jadi untuk dukungan dari orang tua, teman itu sangat penting ya untuk membangun sebuah cara kerja itu bersemangat lagi untuk tidak menyerah. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa diceritakan terkait momen-momen yang paling sulit saat kami satu uji mental. Baik, momen-momen tersulit dalam hidup saya itu, saya aslinya itu pengen sekali ya, kalau kita menjadi anak itu pengen sekali membahagiakan orang tua. Akan tetapi terkadang tuh pikiran kita tuh kayak sudah takut di awal gitu. Ini gimana ya nanti, ini gimana ya nanti. Nah, biasanya orang tuh seperti itu. Nah, makanya momen tersulit
itu. Nah, pikiran tersebut itu mempengaruhi banget Kak Zaki. Nanti kalau kita berpikir dari awal seperti itu, ini tuh mengganggu banget konsentrasi kita dalam berusaha mencapai apa sih yang ingin kita capai begitu. Gitu ya. Saya juga pernah mengalami sih mensulit seperti pada saat PTK ya. Maksudnya kan ada belajar juga, pasti bingung banget mau memilih jurusan yang mana. Iya, benar sekali. Dari itu aku juga memutuskan dan masuk di jurusan yang Indonesia itu takdir, sehingga ya mau gak mau kita harus jalani ya. Iya, benar sekali. Ngomong tentang takdir, ini tuh kalau mau berbicara tentang takdir itu sangat mature banget ya. Kayak hidup kita semuanya yang ngatur itu kan ada sendiri. Nah, kita pengennya kayak ini, tapi alhasil beda. Nah, itu membuat kita berlatih yang namanya kesabaran, keikhlasan. Baik, untuk selanjutnya, apakah selalu benar ini bahwa kita itu nggak boleh menyerah dalam segala hal? Menurut saya benar ya, karena semua hal itu ada yang namanya kegagalan. Kalau kita gagal, kita boleh bangkit lagi. Harus sih menurut saya harus bangkit lagi. Karena apa? Di situ adalah letaknya orang-orang yang sukses. Saya pernah mendapat sebuah motivasi dari guru saya. Orang yang sukses adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Dan jadinya orang yang sukses itu bukan hanya fokus kepada semua apa yang menurut kita benar, tetapi orang yang sukses itu kita memperbaiki apa sih yang salah di dalam diri kita gitu. Jadinya kayak namanya introspeksi diri gitu. Ini memang benar sekali ya, tidak benar dan satu hal. Saya juga pernah waktu pendaftaran beasiswa, kan saya pernah mencoba mendaftar banyak sekali beasiswa itu, tapi alhasil ya akhirnya gagal terus. Jadi saya itu mengevaluasi diri aku sendiri agar bisa mengeksplorasi atau mengimprove sendiri agar bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Bukan kita harus minat, sekali dan usaha. Kemudian kita juga tak lupa berdoa. Benar sekali. Kalau kita sudah berusaha, nah usaha yang kita lakukan itu lebih baik atau lebih baiknya diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Baik, untuk selanjutnya, apakah kegagalan sebenarnya itu bentuk lain dari proses menuju ke keberhasilan? Bener banget. Yang namanya kegagalan itu adalah sebuah proses. Jadinya kalau kita ingin menuju kesuksesan, tidak hanya langsung instan kan. Kalau kita mau makan kan kita harus buat dulu. Nggak bisa langsung sudah tersedia kan nggak bisa. Nah, sama saja dengan kita mencapai suatu mimpi kita, mesti ada kalanya jatuh bangun gitu. Gitu ya, jadi karena kegagalan itu kan merupakan sebuah proses dari keberhasilan. Makanya kita nggak boleh sampai menyerah begitu saja. Baik, untuk selanjutnya, apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk tidak menyerah? Aslinya ada banyak banget ya langkah yang bisa kita lakukan supaya kita tidak gampang menyerah. Yang pertama tuh kita harus memproses diri kita kepada yang lebih baik. Kita harus mencari kekurangan dalam diri kita sendiri, terus nanti kita perbaiki gitu. Kita boleh istirahat terlebih dahulu, tapi jangan berhenti di pertengahan jalan seperti. Nah terus kalau kita sudah memperbaiki apa yang kita salah, nah nanti langkah selanjutnya adalah kita cari dukungan dari orang-orang yang bisa mendukung kita, bukan hanya dari hinaan-hinaan. Jadi biasanya kata-kata yang terlontar terus yang menyakiti hati kita itu bisa menjadikan orang seperti diri kita itu menjadi orang yang kuat. Nah itu salah satu yang saya ambilkan juga. Kalau orang yang tidak suka pada kita itu berarti menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka. Sangat
sekali cara kami menyerah. Baik sekali. Baik untuk yang begini, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari pengalaman ini? Pelajaran terbesar aslinya pelajaran yang dari awal saya memang mempunyai ketakutan tersendiri di awal, akan tetapi saya hapus semua ketakutan itu. Saya yakin, saya berusaha, saya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terus saya yakinkan diri saya pasti bisa gitu. Kan ada kata yang ada pepatah, jangan mengatakan tidak bisa, akan tetapi belum bisa. Nah itu beda banget ya dengan zaman sekarang. Karena apa? Kalau kita mengatakan tidak bisa, berarti kita mendeteksi diri kita tuh dari awal nggak bisa apa-apa gitu. Kalau kita bilang belum bisa, berarti ada sedikit harapan bahwa kita akan berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut begitu. Seperti yang apa dari kita itu pasti bisa melakukannya. Iya, pasti bisa. Pikiran pesimis. Dari untuk pertanyaan terakhir ya, menurut Kak Hani, apa sih pesan penting bagi audiens untuk terhadap persoalan jangan menyerah dalam kehidupan? Baik, terima kasih. Kalau persoalan jangan menyerah pada kehidupan, saya berikan analogi saja ya. Misal, kalau kita semua orang diibaratkan bisa berenang. Nah, bisa berenang, terus yang namanya air di dalam kolam itu adalah kehidupan. Kita berenang di dalamnya. Kalau tidak bisa, apa kita mempunyai dua pilihan? Yang pertama, kita tetap berusaha. Kalau sedikit-sedikit demi itu, terus yang nomor dua, kita membiarkan diri kita tenggelam. Nah, kita termasuk golongan orang yang mana nih? Kalau masih yakin, yang mana nih? Orang yang berusaha walaupun dia tidak bisa, atau orang yang sudah menyerah dari awal, artinya dia tenggelam. Orang yang mana? Tetap yang berusaha itu menyerah. Nah, benar sekali. Walaupun kita tidak bisa, tapi kok kita berusaha, nah itu bisa menjadikan kita orang yang sukses gitu. Jadinya kalau kalian lelah, kalau kalian capek sama hidupnya, istirahatlah. Jangan berhenti di tengah jalan. Materi yang disampaikan oleh Kak itu sangat bermanfaat sekali bagi kita juga untuk mengedukasi diri kita agar tidak mudah untuk menyerah dalam suatu hal. Iya. Dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa menyerah bukan pilihan ketika kita mempunyai harapan, usaha dan keyakinan untuk melangkah. Namun kegagalan dan kesulitan itu bukanlah akhir, tapi bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Baik untuk terima kasih telah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah mendengarkan bahasan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dari sekian dari saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dan kami juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.